tidak ada kelemahannya sedikit pun. Kalau ada orang yang memandang ada kelemahannya, nah itulah kelemahan yang memandang. Jadi udah gitu aja, nggak usah didebat, ya, nggak usah. Itulah kelemahan yang memandang. Sebab sesuatu yang jelek di diri kita, menjijikan di diri kita, kalau munculnya dari Nabi itu sesuatu yang mulia dan diperebutkan. Bayangkan, antum meludah umpamanya, keringat sok, si bapak sangat sayang sama istrinya yang cantik jelita, pengantin baru lagi gitu ya, sok disuruh ciumin keringatnya mau nggak? Ya kagak mau lah, enak aja. Tapi keringat Nabi SAW, ya luar biasa. Bapak tergores tangannya, keluar darahnya. Atau zaman sekarang itu Kang Ahmad itu punya teman bisa bekam mengeluarkan darah jengan, darah antum tuh ya, dipakai jarum, ada yang pakai silet, terus disedot darahnya keluar. Kira-kira darah yang ada itu antum mau nggak itu? Memuliakan, dipegang, diciumin, nggak akan mau. Tapi kalau darah Rasulullah, sahabat begitu Nabi hijamah, selesai, darahnya disuruh dibuang. Kata si sahabat begitu, oh dengan mantap dia pergi. Tapi begitu jauh udah dilihat, ini darah Rasulullah. Ngapain harus saya buang? Oke lah saya buang, tapi di perut saya. Diminum lah. Begitu kembali menghadap Nabi SAW. Nabi yang udah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala perlu bertanya sama orang itu. Kenapa Nabi bertanya? Karena jadi ilmu untuk kita semuanya. Kalau Nabi nggak tanyakan apa yang dia fahami, apa yang dia ngerti, ya jadi ilmu untuk kita. Nabi tanya, gimana sudah dibuang darahnya? Sudah. Di mana kau buang? Di perut saya. Maka detik itu Nabi bersabda, tidak akan pernah disentuh api neraka seseorang yang darahnya bercampur dengan darah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal-hal yang luar biasa. Termasuk antum nih. Kalau antum nggak bisa baca tulis, itu hina atau mulia? Hina pastinya. Nggak mulia. Ya jangan dimuliakan, para ustadz dimuliakan. Karena apa? Pinter. Tulisannya bagus, bacaannya indah. Kalau nggak bisa baca tulis, si Kang Wahyudi, apalagi itu geningan. Saya punya 6 teman itu nggak bisa nulis, nggak bisa gitu. Aduh kasihan. Termasuk saya punya supir namanya Mang Anda, kenal ini dengan. Itu nggak bisa ini, nggak bisa baca tulis. Jadi dia kasih saya ini STNK kata pak polisi udah habis. Itu kata pak polisi. Saya ini SIM-nya katanya sudah habis karena nggak tahu huruf itu kayak apa itu. Kurang indah, kurang mulia. Tetapi di baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kalau pada orang lain itu sebagai kekurangan, maka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kelebihan. Nabi nggak bisa baca, nggak bisa tulis, tapi melafalkan syair-syair, ayat-ayat Al-Quran yang indahnya luar biasa, akhirnya menjadikan orang percaya. Orang ini kagak bisa baca, kagak bisa tulis, kalau memang bukan firman dari Allah, di mana aturnya? Itu jadi kekurangannya menjadikan kekuatan. Oke, mudah-mudahan di dalam peringatan Maulid ini kita semuanya punya ittisalat, pertalian yang kuat dengan baginda Nabi. Amin Allahumma. Perlu dipahami oleh semuanya bahwa peringatan Maulid itu hukumnya bid'ah apabila dilakukan setahun sekali. Hukumnya bid'ah. Nyatu cuma ini saya sampaikan bid'ah kalau diperingati hanya setahun sekali. Ada ngomong bid'ah karena Nabi juga tidak pernah melakukan peringatan Maulid. Kata siapa? Orang nggak ngerti jangan banyak ngomong deh. Kata orang Jakarta jangan gede bacot kamu. Ya.
Siapa orang pertama memperingati maulid Nabi? Yang pertama memperingati maulid Nabi baginda Nabi sendiri. Jadi kalau maunya orang ngomong bid'ah, ya kalau setahun sekali memang bid. Karena Nabi SAW sendiri memperingatinya secara terus menerus. Sebagaimana di dalam hadis sahih diterangkan, satu pertanyaan sahabat kepada Nabi, kau puasa Senin begitu luar biasa, ada apa dengan hari Senin? Maka Nabi memberikan jawaban yang terang benderang, dzaka yaumun fihi wulidtu, itu hari aku dilahirkan. Puasaku sebagai bentuk syukur sama Allah Subhanahu. Kalau antum mau memperingati maulid Nabi dengan berpuasa, silahkan. Mau memperingati maulid Nabi dengan bersedekah, silahkan. Mau memperingati maulid Nabi dengan menghatamkan Al-Quran, dengan mengumpulkan anak yatim, dengan ngadain pengajian, silahkan. Tapi ingat bahwa peringatan maulid itu layak dilakukan terus menerus. Bahkan kalau bisa tiap waktu kita muludan. Falau anna amilna kulla hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Andai terus-terusan kita memperingati maulid, itu sungguh sudah seharusnya. Karena alam jagat raya ini diciptakan karena adanya Nabi, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam hadis yang kita semuanya telah faham, Allah berfirman, laulaka lama khalaqtul aflaq, kalau tidak kuciptakan engkau wahai Nabi Muhammad, maka bumi, langit, jagat raya ini tak pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kumpul kita di malam hari ini dalam rangka memperingati maulid Nabi dihitung sebagai orang yang berterima kasih kepada Allah atas diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk berterima kasih kepada Allah atas dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, maka berarti dia tidak bisa beribadah kepada Allah. Manusia yang mana? Maka ada keterangan dari Al-Habib Alawi Al-Maliki, beliau memberikan keterangan yang detail bahwa manusia yang dimaksud adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada Allah atas dilahirkannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka syukurnya kepada Allah diabaikan. Naudzubillah min. Jadi ibu bapak, apa yang kita lakukan dari awal sampai akhir di tempat ini, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Amin Allahumma amin. Kita nggak boleh panjang-panjang karena waktunya memang zaman sekarang lagi begini, jangan sampai kepada jam 2 ya, jam segini aja sudah cukup. Alhamdulillah. Yang penting apa yang dilakukan di tempat ini adalah melulu kecintaan kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita adalah orang yang dicintai oleh Allah, sehingga kita pun jadi orang harus mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita bareng-bareng dengan beliau. Amin. Amalan kita enggak sedahsyat yang diharapkan. Tetapi kalau dicinta, kalau di hati ini ada cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah amalan kita jadi amalan yang berkualitas luar biasa. Boleh jadi kumpul di sini antum sebentar, tapi karena modalnya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebentar ini tidak dihitung sebentar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dihitung sesuatu yang sangat berkualitas luar biasa. Kita niatkan kumpul di tempat ini adalah cinta kepada para solehin, cinta kepada aulia, cinta kepada anbiya mursalin, khususnya dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibu bapak yang saya muliakan dan yang saya cintai, terus hadiri peringatan-peringatan maulid, karena dengan hadir di peringatan maulid nanti antum akan tambah kuat kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kuat kecintaannya kepada Nabi, maka semangat ibadahnya akan kokoh.
kuat dan akan berkualitas. Ibadah kita gak usah dahsyat-dahsyat, gak usah banyak-banyak. Yang penting apapun yang kita lakukan berdasarkan cinta kepada Allah dan Rasulullah. Untuk sholat berdasarkan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jangan sholat seakan-akan sholat itu beban. Mencan sholat masih gak kumaha. Mentos sholatnya asa plong. Sholat dianggap beban luar biasa. Jangan terjadi untuk diri kita semuanya. Jadikan kita tiru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau melakukan salatnya dengan cinta, bukan hanya sekedar salat. Sebagaimana pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diprotes oleh istrinya yang sangat menyayangi beliau, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhah, melihat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salat sampai kakinya bengkak. Kalau salat kakinya sampai bengkak itu bukan salat baca Fatihah dengan cepat ditambah dengan surat Al-Ikhlas pastinya. Ya, dengannya. Tepat-tepat karena bengkak pasti berdirinya lama. Ada salah satu sahabat Nabi salat di belakang Nabi, di tengah-tengah salat dia itu seakan-akan mau kabur, kagak kuat ngikuti salat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu kalau jadi imam sangat bijaksana. Dan imam salatnya Nabi enteng. Nah, kecuali makmumnya itu makmum terukur, orang yang memang kalau ini mah ikut lama juga nggak ada masalah, sudah sealiran, sehati, bukan tipe yang ditunggu mau ngecat mobil gitu ya. Jadi itu sahabat di belakang salat ngikutin Nabi. Selesai baca Fatihah, Nabi bacanya Al-Baqarah. Al-Baqarah kan panjang. Ada orang yang seumur hidup can hatam Al-Baqarah. Ya. Jadi bukannya tidak ada yang Al-Baqarahnya mungkin beberapa hari hatam, ada yang bisa sehari hatam, ada yang hanya berapa menit hatam. Nah, Rasulullah baca Al-Baqarah. Al-Baqarah mah 2 juz lebih pasti. Begitu Al-Baqarah sudah selesai, dikirain mau ruku, ternyata ditambahin Ali Imran. Luar biasa kan, berarti sholat sunnahnya Nabi itu dahsyat luar biasa. Begitu Nabi ruku, lamanya ruku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kayak lamanya Nabi berdiri baca Al-Fatihah dan surat-surat panjang. Begitu tidak lamanya Nabi tidak seperti lamanya ruku. Begitupun di dalam sujud 1 julus baina sajdatain, sujud kedua. Itulah salatnya Nabi. Pantas kaki sampai bengkak. Kata sahabat yang salat, saya itu kayak mau kabur itu di tengah salatnya Nabi. Aduh, kirain ya udahlah, nggak apa-apa, namanya juga bareng dengan Nabi Sallallahu Alaihi. Karena sholatnya Nabi yang seperti itu, Dewi Aisyah berkata kepada Nabi, wahai Rasul, engkau adalah orang luar biasa yang telah mendapatkan kebaikan dari Allah dari awal sampai akhir. Dosa telah diampunkan oleh Allah, surga telah disediakan untukmu, neraka tertutup untukmu. Kenapa kau lakukan sesuatu itu sampai seperti itu? Maka dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah kau tidak bangga kalau aku ini dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang penuh rasa syukurnya? Jawabannya Nabi Sallallahu Alaihi, yang diharapkan oleh Nabi adalah kepingin masuk kepada golongan hamba yang penuh syukur kepada Allah. Makanya mudah-mudahan ibu bapak, adik kakak semuanya yang berkumpul di tempat ini terkategorikan manusia yang bersyukur kepada Allah. Bagaimana itu intinya? Kenapa kita ini bisa masuk golongan orang yang bersyukur? Karena menggunakan fasilitas kenikmatan yang Allah limpahkan untuk taat kepada Allah. Antum dikasih nikmat punya duit, duitnya digunakan untuk beli bensin, bensinnya diisikan ke motor, jerejeng berangkat ke tempat ini. Antum dikasih nikmat makan kuat, begitu makan sehat, sudah masuk tenaga kokoh, digunakanlah tenaganya untuk hadir di tempat ini ngaji. Itu kan kenikmatan yang digunakan bersyukur kepada Allah Subhanahu
Nabi SAW bercerita kepada sang istri, wahai Dewi, kedudukan sholat bagiku itu luar biasa. Aku di dalam memandang sholat itu sama dengan orang yang lapar. Apa yang diharapkan orang lapar? Pastinya nasi. Begitu makan nasi, orang yang lapar ketemunya wareg. Orang yang dahaga, apa yang diharapkan? Air yang menyejukkan, yang menyegarkan. Begitu diminum, segernya itu dapat. Aku itu kalau sholat itu kayak orang lapar kepengen ketemu nasi. Tapi begitu ketemu sholat, aku itu tambah lapar, nggak ada waregnya. Itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pantes sholatnya Nabi jadi benteng luar biasa. Makanya di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terjadi di Amul Huzun, tahun duka Nabi, tahun berkabungnya Nabi, tahun sedihnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diprediksi oleh kafir, ini Khadijah yang luar biasa udah meninggal, Abu Talib yang luar biasa udah meninggal. Gampang ini ngelenyapin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Allah memberikan kepada baginda Nabi salat yang sholatnya Nabi seperti itu dan jadi kekuatan luar biasa. Makanya tolong seluruh ibu bapak hadirin hadirat di tempat ini, jadikan sholat itu sebagai pembuka segalanya. Antum kepingin anaknya soleh, bangun tengah malam sholat. Si ibu pingin suaminya benar, sholat, doakan. Suami pingin istrinya solehat, sholat, pendekatannya sholat. Yang dagangannya kepingin laris, sholat. Mudah-mudahan kita semuanya bisa seperti itu, amin Allahumma. Ibu bapak yang saya cintai dan yang saya banggakan, semoga perkumpulan kita di tempat ini jadi perkumpulan dahsyat yang menjadikan kita mantap dunia akhirat, amin Allahumma. Mangga kita bareng-bareng berdoa 3 kali. Habib ajak antum semuanya berdoa. Yang pertama untuk diri kita sendiri secara khusus. Yang kedua kita berdoa untuk Kang Suhendar, keluarga beliau, istrinya, anaknya, relasinya, gurunya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya, dulur barayanya, termasuk tetangganya semuanya. Moga mendapatkan barakah semuanya, amin Allahumma. Dan doa yang ketiga kita mintakan kepada Allah untuk orang-orang yang kita sayang dan kita cinta. Ala hadhihi niyyatu kulli niyatin salihah wa ila hadratil habib Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thumma ila arwah jami'a akhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa li kullin wa ashabi kullin wa atba'i kullin. Thumma ila arwah al-awliya al-mutasarrifin, khususan li hadrati sultan al-awliya Sayyid Syekh Abdul Qadir al-Jilani radhiyallahu ta'ala anhu warḍah qaddas sirrahna wa rad riha wa nafa'ana bi asrarihi wa anwarihi wa ulumi fid din wal dunya wal akhirah wa sair al awliya wal ulama was siddiqin wa shuhada was salihin wa jami' mashayikhina mashayikhihim wa abaina wa ummahatina wa akhwanina al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al fatiha.